Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan itu kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Saidah, tepatnya di Madinah. Mereka bermusyawarah menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot sebab masing-masing pihak, baik Muhajirin ataupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Semangat keagamaan Abu Bakar memperoleh penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membayarnya. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, maka Abu Bakar disebut Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasul. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Setelah selesai orang membayat, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak kepada dirinya. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan kami ini, tetapi bukanlah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku lelah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Tetapi kalau aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu pada sisiku hanyalah lemah, sehingga hak si lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di sisimu pada sisiku kuat, sebab akan kuambilkan daripada si kuat akan haknya, insyaallah. Janganlah kalian suka menghentikan jihad itu yang tak akan ditimpa kehinaan. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, tidak usahlah kalian taat dan ikut aku lagi. Berdirilah sembahyang, semoga rahmat Allah meliputi kamu. Pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintah pertama yang mengobarkan peperangan dan mempersenjatai bala tentara untuk membela hak kaum kafir yang lemah. Dalam hal ini Abu Bakar sangat dikenal dengan sebuah ungkapan sekaligus yang menjadi komitmennya. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat dari harta yang mampu mereka bayar, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW, maka niscaya aku akan memerangi mereka. Abu Bakar yang memulai penaklukan dan perluasan Islam pada masanya. Islam mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Bahkan beliau meninggal pada saat perang Yarmuk melawan Imperium Romawi. Dalam setiap peperangan yang diperintahkan beliau adalah selalu menanamkan nilai-nilai etika yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mewasiatkan pada kaum muslimin, janganlah sekali-sekali membunuh pendeta. Biarlah mereka melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan mereka. Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu, mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan pertentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Ridha atau perang melawan kemurtadan. Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Ridha ini. Kekuasaan ini dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian,
Seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 jenderal, yaitu Abu Ubaidah, Amir ibnu Ash, Yazid ibnu Abi Sufyan, dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid ibnu Walid diperintahkan meninggalkan Irak dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani. Dia sampai ke Syria. Abu Bakar meninggal dunia sementara barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Beliau diganti oleh tangan kanannya Umar bin Khattab. Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat. Dia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, lalu mengangkat Umar sebagai penggantinya, dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijaksanaan Abu Bakar itu ternyata diterima oleh masyarakat yang secara beramai-ramai membayat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulullah atau pengganti dari Rasulullah. Dia juga memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam perang Ridha, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Abu Bakar As-Siddiq lantas meminta Umar bin Khattab mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap koleksi ini, yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya, oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, lalu disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar bin Khattab, dan juga istri dari Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran hingga yang dikenal hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.